gitu. Oke, ulang lagi. Welcome guys. Kita hari ini ada live Zoom ya. Mungkin teman-teman seneng nggak kalau kita ngadain live publik ya sebulan 2 kali gitu ya. Kalau seneng, aku coba adain. Aku sih nyamannya di Zoom ya. Kalau di YouTube aku nggak suka. Paling nanti teman-teman gitu ya, teman-teman gitu ya, yang mau nonton rekamannya tetap akan aku upload ke YouTube kok. Gitu. Jadi aku akan upload ke YouTube tetap. Tapi aku lebih enak gitu ya. Aku lebih enak live-nya di Zoom gitu. Kebetulan ya Zoom aku juga berbayar kok, tenang aja, nggak akan mati ya. Nah, jadi apa yang harus aku lakukan sebelum masuk market? First thing first adalah fundamental. Hal yang ya sering dilupakan, tapi ini juga adalah salah satu hal penting saat ini. Kenapa fundamental? Karena menurut aku, fundamental create new structure. Ya. Fundamental create new structure alias adalah fundamental itu bereaksi untuk next technical movement-nya akan kemana, gitu ya. Next technical movement-nya akan kemana ya. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan sebelum masuk market pertama kali adalah lihat nih fundamentalnya ada apa sih hari ini. Marketnya mau ngapain? Oke, hari ini US dollar tuh punya news ya, ada building permit sama PPI, sama kalau nggak salah job claims. Nah, itu kalau di MyFX Book tuh teman-teman coba lihat sendiri gitu. Jadi MyFX Book itu semuanya red gitu ya, merah high, berarti high impact. Makanya aku hari ini malam ini nggak ada trade. Aku udah trade hari ini selesai di jam 5 sore tadi. Jam 5. Jam berapa tadi ya? Aku pamit tidur tuh ke teman-teman di familyku gitu ya. Di circle satunya aku. Aku pamit tidur tadi. Jam 3 kalau nggak salah. Nah, aku hari ini udah yang ngebungkus sekitar 150-an dolar gitu ya. Karena ya nggak begitu banyak juga trade-nya. Agak-agak males tadi. Gitu ya. Karena siang juga nggak sempat pergi. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah fundamental. Kenapa? Karena fundamental itu biasanya create new structure. Semua yang terjadi di sini, semua yang terjadi di sini, ini berdasarkan apa namanya? Sorry, berdasarkan fundamental dulu. NFP jalan running. Nah, sampai dia berhenti, kemudian dia buat consolidating. Ini biasanya ini disebabkan oleh faktor news dulu, gitu ya. Jadi market itu pengen drop, cuman nggak pengen langsung juga lah, gitu ya. Jadi bikin area konsolidasi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngira gitu ya, oh ini udah tren lagi nih, trend line karena H1-nya naik arahnya gitu ya. Belum tentu teman-teman, gitu ya. Karena sebenarnya sejatinya market sudah di break. Ya. Dari mana tahunya masih sudah di break? Oke, let's talk about 4 hour ya, 4 jam. Kita lihat ke 4 jam. Jadi cara kita ngelihat market itu kita lari dulu ke higher time frame gitu ya. Let's say our higher time frame-nya adalah 4 jam gitu ya. Apa yang terjadi di 4 jam gitu ya? Yang terjadi di 4 jam adalah pertama dia bikin higher high. Terus habis itu bikin higher low. Terus habis itu bikin higher high lagi, terus habis itu bikin higher low. Habis itu bikin ya apalagi higher high lagi ya. Nah, ketika bikin higher high lagi, kemudian higher low-nya di break ternyata. Ya, higher low-nya di break ya. Ketika udah di break, ini adalah salah satu indikasi gitu ya. Salah satu indikasi bahwa market ini sedang membalikan arah. Reversal. Oke? Jadi YouTube aku ada nih. Identifikasi struktur market ya. Higher low-nya di break, kemudian menciptakan perubahan arah dari uptrend gitu, dari higher high, making higher high, dan breaking higher low-nya. Kemudian dia lanjut membentuk lower low baru, lower low baru, dan lower low baru. Nah, yang belum terbentuk di sini apa? Lower high-nya. Gitu. Mau kemana nih sebenarnya? Gitu ya. Mau kemana sebenarnya market ya? Ya. Maybe di sini kah? Ya. Maybe di sini gitu ya. Di sini ada area
sell zone yang oke, gitu ya, ada bearish engulfing dan juga ada area swipe zone-nya. Nah, ini bisa menjadi sebuah sell zone yang punya confluence tinggi, gitu ya. Area sell zone yang punya confluence tinggi. Mana lagi fresh zone-nya? Oke, ada lagi di fresh zone-nya. Nah, ya. Ini adalah fresh zone berikutnya. Oke. Oke. Nah, ini adalah area fresh zone berikutnya. So, possibility-nya market akan pergi kemana? Ya. Pastinya dia akan membentuk apa? Lower high. Kita nggak tahu lower high-nya di mana. Dan ini hanyalah probabilitas. Ya. Probabilitas yang kita punya. Tapi area ini, dua ini adalah area dengan confluence yang tinggi. Di sini juga kita punya area swipe zone-nya, gitu ya. Sell zone di sini punya swipe zone. Mungkin masuk ke situ, kayaknya nggak mungkin deh. Apapun bisa terjadi di dalam marketnya. Kita nggak bisa ngomong nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin di market, gitu ya. Kayak kemarin NFP kemarin terjunnya berapa ratus pip, gitu ya. Dalam beberapa jam, gitu ya. Itu beberapa ratus pip, gitu. Dan kemarin juga, gitu ya. Kemarin siang, gitu ya. Market itu drop ketika nyentuh area sini, gitu ya. Ketika nyentuh area swipe zone sini 1859, kemudian dia drop sampai ke 1832, itu sekitar 200-an pip dan tanpa adanya news. Jadi market itu bisa bergerak sebegitu jauhnya, gitu ya, tanpa ada news, gitu ya. Tapi ketika ada news itu bisa jadi kesempatan buat kita, gitu ya, buat mempercepat harga kita nyampai ke targetnya, gitu ya. Entah itu targetnya profit atau entah itu targetnya adalah stop loss-nya. Ya. Oke. Next, habis fundamental, create struktur. Fundamental itu akibatnya adalah create new structure. Alasan sell di sana kenapa, Mas? Makasih. Sell yang mana, Mas? Yang satu atau yang kedua? Ya. Kalau misal intinya gini, alasan aku sell di sini adalah areanya, zonanya ada bearish engulfing. Di sini juga ada bearish engulfing. Ya, itu alasan kuatnya, gitu ya. Makanya aku akan ngambil area yang punya bearish engulfing dan masih fresh. Ya, ini zona di H4. Kita nggak tahu akan di sini apa enggak, gitu ya. Berapa pips dari harga sekarang ke area itu? 142 pips. Possible nggak? Nah, itu jawaban. Itu pertanyaannya. Possible nggak? Ya. Lower high-nya di situ atau tapi kita punya di sini ada satu rejection. Nah, rejection ini sometimes mengindikasikan bahwa ada liquidity grab di sini. Liquidity grab di sini ngapain? Di sini adalah area zona. Dia ngebreak zone terakhirnya. The last support yang dia punya di break. Kemudian rejection kembali di area tersebut. Ini udah jadi resist dan ada rejection. Nah, biasanya rejection ini atau liquidity grab ini mengindikasikan bahwa di daerah sini, di atas sini gitu ya, di zone sini gitu ya, ini ada order ya. Di zone situ ada order. Jadi kita yang penting kita tahu bahwa di sini ada identifikasi liquidity grab di sini. Oke? Beresnya yang di H1 Mas. Ya, betul. Di H1 kita lagi lihat time frame H1 sekarang. Sorry. Alright. Nah, habis create new structure, kita harus cari tahu dulu, gitu ya. Kok ada ini, annotate-nya belum di up. Nah, habis kita tahu nih, fundamentalnya apa? Nah, fundamental akan create new structure. Nah, strukturnya apa yang dikasih sama market? Informasinya apa? Apakah dia bullish jadinya, ataukah dia bearish? Ya, jadi kita harus tahu informasi ini, gitu ya. Kita harus tahu informasi ini, gitu. Jadi hasil dari news kita harus tahu ini. Apakah dia up atau dia downtrend. Oke? Kita harus cari informasi ini. Ya.
Dan kita cari informasinya benar-benar pure tanpa indikator. Aku trading tanpa indikator. Teman-teman di family juga nggak pakai indikator, gitu ya. Teman-teman harus belajar gimana caranya mengidentifikasi market dengan market structure. Ya. Caranya gimana, Mas? Banyak caranya. Bisa pakai zigzag, misalnya teman-teman yang nggak tahu gitu ya. Atau di indikator cari aja apa namanya? Indikator higher high, higher low gitu ya. Itu ada, atau nanti teman-teman cek aja market struktur, atau teman-teman apa namanya? Boleh indikator namanya smart money konsep yang expo. Nanti dia ngasih tahu struktur. Nah, ya. Nah, ini kita dikasih tahu strukturnya. Ini change of character, ini reversal, break market structure ini continuation gitu ya. Cuman aku kurang begitu suka gitu ya. Jadi lebih baik better kita identifikasi market dengan dari higher time frame, kita gambar sendiri aja market strukturnya seperti apa ya. Jadi kita identifikasi aja market strukturnya sendiri seperti apa. Teman-teman sendiri kok bisa ngelihat gitu ya. Apa yang terjadi di market gitu ya. Market di sini nggak bisa lanjut lagi, failed to make higher high gitu ya. Ketika failed to make higher high berarti ya udah dia rebound, dia reversal. Nah, ini adalah area kritikal yang ditembus sama gold ketika NFP ya. Next. Nah nih, kita udah tahu informasinya. Kita sudah tahu informasinya bahwa ternyata market sekarang lagi downtrend. Jadi dia harus bikin lower low, lower high, lower low, lower high, lower high, lower low. Nah, ini dia, gitu ya. Kita harus cari tahu di mana titik-titik dia akan pullback kembali. Nah, di sininya nih kita harus cari tahu, identifikasi di mana sih gitu ya. Di mana area tersebut. Ya. Let's take a look here. Oke. Market di sini ngapain? Market di sini dia lagi turun, naik, gitu ya. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini adalah swipe zone-nya dia. Dan ini adalah resistennya dia. Nah, kemungkinan area sell zone-nya ada di area sini. Ya. Sell zone-nya ada di sini. Nah, area sell zone-nya ada di area sini. Gitu ya. Yang mana area, Mas? Bisa yang ini, bisa week yang ini, gitu ya. Atau ya bisa di sini resistennya dia. Support become resistant. Ini adalah swipe zone-nya dia, gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa menjadiin dia zone sell. Nah, selanjutnya gimana tuh Mas baiknya? Teman-teman ada 2 tipe entry ya. Ada risk entry sama confirmation. Nah, risk entry itu adalah ya udah kita ngelihat sell zone-nya di sini satu, ya udah pasang di sini aja. Gitu. Tinggal pasang sell limit di sini. Ini sell limit di sini, SL-nya di sini. Misalnya, zone-nya berapa pips? Misalnya zone-nya ada 40 pips sama SL. Ya udah. Itu adalah lebar zone-nya. Ya. Kalau confirmation entry gimana Mas gitu? Kalau confirmation entry, ketika harga mau naik ke sini, dia akan tunggu konfirmasi price action-nya. PA di lower time frame-nya ngapain? PA LTF ya. Price action di lower time frame-nya ngapain? Apakah di lower time frame-nya bikin reversal ya? Atau belum ada tanda-tanda? Kalau belum ada tanda-tanda nggak akan entry ya. Pokoknya kalau risk entry
tunggu marketnya kasih kepastian di dalam sell zone-nya. Tunggu dia bikin rejection lah, dia bikin pin bar kah, atau dia bikin bearish engulfing di dalam sell zone-nya gitu. Jadi itu yang ditunggu oleh para teman-teman yang confirmation entry gitu ya. Jadi tentuin teman-teman ini orang yang mana gitu ya. Berarti di sini kita lanjut tadi tentukan zone ya. Tentukan zone-nya. Oke, create new structure. Habis itu kita tahu strukturnya apa. Dia mau up kah atau dia mau downtrend kah gitu ya. Sorry. Uptrend. Kalau yang mau nanya langsung aja ya, diketik aja. Downtrend. Oke, uptrend dan downtrend. Ya, habis itu kita tentukan zone. Setelah ada konfirmasi langsung eksekusi market ya. Iya, setelah ada konfirmasi langsung eksekusi market. Betul. Misalnya gitu ya. Misalnya yang terjadi di dalam sebuah zone gitu ya. Misalnya marketnya lagi gini nih. Kita di sini punya sell zone gitu ya. Nah, misalnya sell zone kayak gitu. Nah, kan market dia lagi naik nih ya. Namanya kita ganti biru. Warna biru gimana? Nah, sorry. Market lagi downtrend. Kita punya sell zone di sini, gitu ya. Nah, habis itu kan kita tahu nih confirmation entry kayak gini. Misalnya harga masuk nih ke dalam sini, terus dia bikin seperti ini. Nah, kita entry ketika dia udah bikin confirmation kayak gini. Dia membuat bearish engulfing di dalam zone. The next candle-nya, tunggu dia bikin wick top wick, baru kita entry. Gitu. Jadi kita entry di area sininya. Sorry. Kita entry di area sininya dia, gitu ya. Dia udah bikin top wick, habis itu dia break previous body candle sebelumnya, gitu ya. Break previous candle sini, baru kita entry, gitu ya. TP-nya di mana? TP-nya ya sesuai apa namanya risk reward yang udah teman-teman sepakati. Cuman kalau aku punya namanya the power of 10 pips. Yang paling penting di dalam trading buat aku adalah save your equity, gitu ya. Save equity. Gitu ya. Jadi ketika udah 10 pips, aku akan take profit sebagian, 50% dulu take profit, atau 70% gitu ya. Atau terserah teman-teman. Sisain kalau udah take profit, langsung SL plus. Lalu sisain the runners run-nya. Gitu. Jadi take profit berikutnya itu bisa 50 pips atau tergantung keberadaan support atau resisten yang ada di harga saat itu gitu. Jadi kurang lebih kayak gini ya cara risk entry-nya. Oke, ada pertanyaan? Itu lihat candle-nya di TF kecilnya berapa, Mas? Terus SL-nya di mana? Oke. Jadi kalau teman-teman apa namanya? Melihat zone-nya di H1, teman-teman boleh masuk ke dalam M15.
H1 LTF-nya M15. H4 LTF-nya M30 ya. Seperti itu. Ya. Kayak gini. SL-nya di mana, Mas? Kan kita tadi udah buat zone-nya gitu ya. Kita tadi udah buat zone-nya ya. Kita udah buat zone-nya. Suara siapa tuh? Nah, tadi kita udah buat zone-nya kayak gini. SL di mana? Aku akan taruh SL di sini. Above the wick gitu ya. Cuman misalnya, tapi kan itu zonanya masih di atas, Mas. Ya nggak apa-apa. Ini adalah trading dengan confirmation entry. SL-nya pun tipis dengan anggapan orang-orang yang confirmation entry itu adalah orang-orang yang punya risiko yang konservatif. Makanya SL-nya pun sangat-sangat ketat. Gitu ya. SL ketat. Gitu. Makanya misalnya zone-nya lebarnya 30 pips gitu ya. Nah, oke. Nah, dia masuk nih, udah bikin kayak gini nih. Terus dia masuk di ketika dia udah bikin top wick gitu ya. Ketika udah bikin top wick. Nah, dia entry di sini kan. Nah, dia entry di sini kan. Nah, ternyata dari sini ke sini cuman 10 pips. Ya udah, itu SL-nya dia. Gitu ya. Jadi SL-nya dia akan seperti ini. Gitu. Oke? Paham tak paham? Kalau trader Malaysia gitu ya. Paham tak paham? Gitu katanya. Oke. Jadi itu adalah trader yang menggunakan confirmation entry. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Mas, itu bikin garis-garis kayak gitu gimana? Sebenarnya bikin garis-garis gini gampang. Teman-teman cuma lihatin aja. Nih, ini kan candle-nya kelihatan ya. Harga market stop-nya di mana? Dia create support di mana? Habis itu create resist-nya di mana? Ya, coba teman-teman lihat deh. Yang aku gambar adalah area-area yang selalu dilewatin sama dia. Area support yang berubah jadi resist ya. Jadi resist, jadi support. Nah, ini juga jadi support ya. Nah, ini jadi support jadi resist. Yang ini jadi support, yang ini jadi support, jadi resist, jadi support gitu ya. Jadi area-area yang sering dilewatin sama harga itu adalah area-area kritikalnya gitu ya. Key levelnya si gold ada di daerah situ. Kalau sell berarti kita tambahin spread ya, Mas. Boleh aja sih. Cuman kalau aku biasanya nggak pakai tambah-tambahin spread. Kalau misalnya weeknya di misalnya nih ya, misalnya candle ini weeknya di 1860 gitu ya. Ya udah aku akan taruh di atasnya dikit gitu ya. Misalnya jadi 1861 gitu ya. Pokoknya aku nggak nentuin sih berapa pipsnya. Itu selera teman-teman aja. Yang pasti aku akan sesedikit mungkin dari weeknya gitu ya. Karena dengan beranggapan confirmation entry adalah harganya sulit untuk kembali gitu ya. Dan apalagi yang kita reach adalah first 10 pips gitu ya. Ketika first 10 pips itu easy money gitu ya. Habis itu SL teman-teman kan nggak kepake, naikin ke atas gitu ya. Naikin ke SL plusnya. SL plusnya itu teman-teman harus perhitungkan komisi yang diambil dari broker. Misalnya broker satu lot komisinya $7 gitu ya. Let's say teman-teman harus dapetin itu dulu. Gitu ya. Satu lotnya $7 ya. Jadi misalnya teman-teman entry dengan 0,01 berarti kan komisinya adalah 0,07. Nah, teman-teman gimana caranya SL-nya harus minimal 0,1. Jadi udah bayar komisi, teman-teman masih tetap dapat 0,0 something ketika nyentuh area balik lagi gitu ya. Jadi teman-teman udah namanya itu free risk ya. Entry dengan free risk itu seperti itu. Gitu ya. Oke? Mantap.
Oke. Fundamental, create new structure, tentukan zone, kita sudah tahu uptrend atau downtrend. Yang dilakukan berikutnya adalah zone-nya menarik atau enggak. Ya, zone-nya menarik atau enggak. Dari mana itu menariknya, Mas? Nah, menariknya punya seberapa besar dia ruang geraknya. Kita ngomongin ruang gerak misalnya. Kenapa di sini aku tulis no trade range gitu ya? Karena jarak dari sini ke sini walaupun 50 pips tapi tidak clean areanya. Ini adalah area yang sering dilewatin harga, maka aku nggak akan ngambil resiko gitu ya. Kenapa di sini ada tulisan sells below here gitu ya? Karena ini adalah area dengan bebas range-nya di M30-nya dia atau M15 ya. Oh, M15. Nah, ya. 1831 ini adalah area bebasnya dia. Nah, ini kalau mau nge-sell boleh di sini, tapi ya tetap ya pakai confirmation karena ini adalah bagian dari impulse entry. Nah, impulse entry kita nggak bahas hari ini. Itu lebih complicated. Itu teman-teman di family juga masih banyak yang mempelajari itu. Ya. Jadi kita pakai zone normal dulu aja. Oke? Nah, zone-nya menarik atau enggak? Nah, kriteria yang menarik adalah dia punya ruang gerak atau dia punya apa ya? Ruang profit itu sekitar 30 pips. Dengan anggapan 10 pips adalah easy man. Ya. Nah, cara tahunya gimana? Ya. Misalnya, oke, kita di sini punya bearish engulfing, berarti ruang gerak berikutnya adalah bullish engulfing-nya. Oke, kita di sini misalnya ya, ini misal ya, bullish engulfing atau support ya. Oh, di sini ada support pertama. Oke. Kita hitung dari zone support pertama. Itu ada berapa? 47 pips. Kita bisa dapatin easy money dengan 10 pips. Oke? Jadi kriterianya adalah ruang geraknya 30 pips. Minimal ya. Oke. Ruang geraknya minimal 30 pips. Got it? Oke. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Habis itu apa? Habis itu kita tentuin risk manajemennya ya. Teman-teman kan trading juga tetap pengen pakai risk management, betul? Betul. Ya. Nah, risk manajemennya gimana gitu ya? Misalnya lebar zone-nya adalah 20 pips. Oke. Deponya berapa nih? Misalnya teman-teman, deponya misalnya $500 ya. Sorry. Kenapa di situ dia? Deponya $500. Risk yang mau diresikokannya 2%. Oke, berarti risk in dolarnya berapa? Ayo. Risk in dolar. 2% dari 500. 100-nya hilang. $10 ya. $10, $10, $10. Oke. Oke. Nah, lebar zone yang kita punya 20 pips dengan SL. Ingat, 20 pips dengan SL. SL. Include SL. Oke? Nah, caranya adalah cara kita cari tahu lot adalah lot sama dengan ini kita belajar matematika. Lot sama dengan 10 dikali sorry lupa $20 $10 gitu ya, kan kita meresikokan $10 dengan lebar zonnya di sini belum ada Bapak.
Udah ya, lebar zone $20. Oke, lebar zone-nya $20. Ini $10 dibagi lebar zone dikali 10. Lot sama dengan 10 bagi 200 berapa? 0. 10 bagi 200. 0,05. Nah, ya, matematikanya kurang. Ya, jadi kayak gini. Lot sama dengan 10. Nah, angka 10 di bawah ini yang dikali lebar zone ini adalah angka default ya. Jadi resiko dibagi lebar zone dikali 10. Ya, rumusnya gitu. Lot sama dengan mana nih? Lot sama dengan mana sih sama dengan risk in dollar dibagi ya lebar zone dikali 10. Ini hasilnya lotnya. Oke. Nah, ini teman-teman harus hitung. Karena setiap lebar zone itu pasti akan beda-beda. Oke? Oke. Oke ya. Nah, misal, oke. Kita punya tadi pertanyaan ke siapa? Ke Anissa ya. Ke siapa tadi? Ke Anis. Anis 2. Ke Anis 2. Jadi ini adalah sell zone yang kita punya. Sell zone yang kita punya. Oke. Lawan sell zone adalah area support ya. Kenapa gitu ya? Karena kan support nge-buy gitu kan, nggak mungkin kita di support nge-sell kecuali breakout ya kan. Yang pada lumrahnya adalah ketika ada di support kita nge-buy. Oke. Nah, berarti zone-nya adalah dari sell. Kita lihat ada berapa ruang geraknya. Ada 60 pips ya. Ada 60 pips ruang gerak. Nah, ketika ada ruang gerak 60 pips, berarti kan kita sudah lolos tuh fase oke, ruang geraknya minimal 30 pips. Di sini ada berapa? Ada 60. Berarti kita masih bisa dapetin berapa? Easy money buat 10 pipsnya. Oke? Jadi ini bisa dikategorikan dengan ruang geraknya. Oke, ini adalah sell zone yang areanya cukup menarik. Oke? Gitu. Misalnya ngebuy, kalau ngebuy juga sama. Misalnya ya, misalnya kita punya area buy di sini, ya. Kita punya area buy di sini, ya. Kita punya area buy di sini. Area terdekatnya apa? Area terdekatnya adalah support break-nya dan di sini ada resisten. Ya, ini adalah resistennya, ya. Nah, berarti kita hitung dari buy zone kita ke area resistnya. Ada berapa pips? Ada 45 pips ya. Berarti 45 pips itu sesuai nggak sama kategori menarik atau enggak zone-nya? Apa? Sesuai ya. Kalau sesuai berarti ini adalah area zone yang menarik. Oke? Nah, itu caranya. Nah, ini buat teman-teman yang pengen foto dulu buat ini. Tuh. Ini rumusnya. Ayo, kita kasih waktu. Oke? Nah, kita udah punya risk management, habis itu saatnya kita entry. Ya, entry-nya kayak tadi ya, entry. Entry-nya terserah teman-teman. Mau risk entry atau confirmation. Ya, terserah teman-teman mau yang mana. Oke? Tinggal disesuaikan sama resiko yang teman-teman biasa gunakan. Gitu ya. Teman-teman suka dengan risk entry atau confirmation entry. Oke. Mas gimana kita tahu itu di bawah new support? Oke. Gini. Kalau aku biasa ngegambar support itu di body.
This is support, ya. Support, ya. Terus mana lagi support? Ya, kemarin nih area kritikalnya dia nih, sigot nih 1921 nih. Ini support. Area yang menjadi pantulan-pantulan buat kembali naik ke atas itu disebutnya support. Nah, resistnya di mana? Oke, resistnya ada di sini kemarin. Sebelum terjadi NFP ya. Nah, ini resistnya. 1933 sampai 1921 ini adalah range-nya gold kala NFP. Gitu ya. Kemudian berlanjut ke sini gitu ya. Berlanjut ke area ini. Nah, ini zonanya ini. Satu di sini 1968. Terus habis itu di mana lagi? Di sini gitu ya. 1962. Habis itu di mana lagi? Habis itu di sini di 1957 dan seterusnya. Jadi ya teman-teman tinggal lihat aja area yang jadi pantulan-pantulannya dia. Kalau teman-teman masih bingung, di YouTube banyak yang ngajarin tentang cara buat support dan resist gitu ya. Atau ya teman-teman kalau mau pakai indikator juga nggak apa-apa sih. Cuman aku memang suka bikin sendiri aja. Oke, area sell zone atau buy zone-nya itu based on bearish engulfing. Ya, betul, Mas Fahri. Mas bisa ulang area sub and rest, support dan soalnya suara dengan Bari gak sinkron di saya. Suara duluan. Oke, oke, oke. Oke, coba kita pakai yang baru deh. Ini berantakan ya. Alright. Oke. Kita punya dari 240 ya. Oke. Apa yang kita punya di sini adalah market gitu ya, market. Nah, di sini kita punya resist pertama. Ya, resist pertama, harga mantul di area sini. Di masa lalunya juga sama. Oke. Next, habis itu kita cari supportnya. Oke, supportnya di sini. Ya. Ini support area pantulan. Ini juga mantul di sini, gitu ya. Habis itu di mana lagi? Habis itu di sini. Ya. Nah, di sini. Ini area support, ini area resist, ini area resist, pernah jadi support juga. Ini adalah area kuatnya juga, ya. Habis itu di mana lagi? Habis itu di sini. Habis itu di sini. Nah, ini adalah area yang kritikal yang selalu dilewatin. Dari mana Mas tahu? Oke, dari mana tahunya? Ini sering jadi rejection. Harga mantul di area-area ini adalah tanda bahwa di situ ada area support barunya dia atau resist barunya dia, gitu ya. Nah, ini misalnya nih yang baru-baru banget terjadi gitu ya. Kita punya resist dulu sini. Ya, resist di sini, kita punya support di sini. Oke. Nah, bisa kita turun time frame. Ya, di 60. Nah, di 60 jadi begini. Ya, oke. Newsnya mau rilis nih ya. Oke. Nah, di sini kita punya apa? Di sini kita punya resist baru dan juga jadi area-area support. Nah, jadi 1637 ini adalah area kritikalnya lagi. Oke, terus apa lagi? Oke, ini adalah area resist dari H1-nya dia. So, ini area support resistnya dia. Area tengah, kenapa ada area tengah? Ini area yang dilalu lalang juga, gitu ya. Area yang jadi lalu lalang. Makanya ketika ada hal yang kayak gini, aku biasanya akan nulis no trend range. Gitu. Di area tengah sini no trend range. Kecuali dari atas ini dia bikin pola kayak gini, ya aku akan ikut the next candle-nya gitu. Oke. Pertanyaan lagi? Ini asik sebenarnya. Nah, ini bentar lagi news ya. Bentar lagi news. Apa yang akan terjadi? Apakah harganya akan ke atas?
Oh, kalau mau nge-sell sih aku pengen di sini, di bawah sih. Below 18.32 kalau mau nge-sell. Karena ini free range sampai 18.28 lah. Ya. Jadi bentar lagi news, 1 menit lagi. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya lo kalau ada pertanyaan. Sambil kita nunggu 20.30. Karena newsnya rilis jam segitu ya. Ada PPI, ada building permits, ya. Terus ada job claim segala macam itu banyak juga tuh di hari itu. Delapan belas dua puluh empat dulunya area sell ya. 18.24. 18 di bawah ya. 18.24. Sorry, 18.24. Oke. Pergantian candle. Turun dia ya. Kita lihat ini areanya dia. Lumayan nih kalau nge-sell. Cuman kalau news kayak gini hati-hati sama slippage ya. Oke. Kenapa marking di 18.26? Karena di sini adalah area support yang dulunya juga pernah jadi resisten. Atau biasa aku sebutnya swap zone-nya dia. Gitu. Jadi kayak gitu Mas. Bukan di 18.24. Oh, dia liquidity grab. Oke. Hasilnya gimana? Aktualnya lebih buruk berarti PPI-nya mix data ya, mix data ya. Dia yang satu bagus, PPI-nya bagus, building permit-nya nggak bagus. Maybe dia akan back to the range lagi sih, naik lagi ke atas. Ya, biasanya dia akan naik lagi ke atas. Kayaknya akan ngincer area sini sih. Ya, akan ngincer area atas. Ini area Nah, ini buat aku cukup menarik. Ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, teman-teman family ada yang bertanya. Ini juga ada teman-teman family ya. Di sini ada Mas Kevin, ada Mas Ronggo, ada Mas Ananda. Gitu. Jadi cara aku marking sekarang kayak gitu teman. Harus simple gitu ya. Simple. Gitu ya. Ini swipe zone ya. Kenapa aku gambar di sini karena ini adalah area swipe zone-nya dia. Ya, swipe zone apa? Support become resist ya. 18.42 Mas dulunya area rest bukan 18.42 ya itu resist. Betul 18.42 itu resist. Gitu ya. 18.42 itu resist. Ya, ini resist ya, ini resist. Yang dihitamin ini resist. Kita ganti deh, kita resist. Nah, ya, ini resist ya. Ada tandanya, resist. Oke. Oke. Anyone? Ayo tanya. Lihat hasil news kita ambil posisi buy sell di XAUSD. Nah, kalau tadi mau nge-sell gitu. Sebenarnya tadi aku udah ngasih tahu ya gitu ya. Tadi aku sempat naruh ini di sini sebenarnya. Kenapa di sini gitu ya? Karena ini adalah range terdekatnya dia. Aku biasanya akan ngejebak kayak gini. Sell above here sama sell
above here. Jadi aku akan taruh sell stopnya di sini dan buy stopnya di sini. Kalau dia ke atas, dia akan ke buy stopnya gitu ya. Kalau dia ke bawah ya dia akan kena sell stopnya. Jadi kita ngejaring di antara range ya, range terbarunya dia gitu ya. Nah, cuman kalau news kelemahannya adalah slippage ya, slippage-nya tinggi banget. Apalagi kalau trading apa newsnya itu bukan yang one direction gitu, one direction gitu. Satu arah. Maksudnya satu arah adalah newsnya kenceng kayak NFP kemarin satu arah kita bisa sell stop walaupun brokernya nge-lag kita masih tetap dapat cuannya gitu ya. Cuman kadang kalau misalnya newsnya dua arah gitu kayak sekarang nih, ini mix data teman-teman. Hati-hati yang nge-sell hati-hati ya. Yang nge-sell hati-hati aku bilang kalau nge-sell sekarang itu udah terlambat ya. Ini dia bisa aja back to the range lagi ke atas gitu. Karena ini liquidity teman-teman ya. Ini dia bikin fake out aja gitu ya. Ini dia bikin fake out aja, hati-hati. Kenapa bisa teman-teman? Karena di sini juga ada fake out yang kayak gitu ya. Hati-hati teman-teman, ini hati-hati. Kalau teman-teman mau nge-sell, boleh nge-sell ya. Ya. Kita boleh nge-sell di sini. Kita boleh nge-sell di sini dengan satu syarat ya. Dengan satu syarat ya. Syaratnya apa, Mas? Syaratnya adalah market akan bergerak begini gitu ya. Terus segini. Nah, candle bodinya close di sini. Candle bodinya close di sini. Terus dia running lagi, bikin top wick. Habis dia bikin top wick, dia langsung terjun lagi. Nah, kita boleh entry ya. Kita boleh entry di sini. Nah, ya, dengan SL-nya di sini. Oke? Gitu. Punya SL-nya di atas top wick-nya dia. Gitu. Kalau mau nge-sell di situ. Ya begitupun dengan buy ya, teman-teman. Begitupun dengan buy ya. Kalau buy jadinya kayak gini. Kalau buy jadinya kayak gini. Ketika dia running ke atas ya, terus di sini balik lagi gitu ya. Nah, dia akan mudun lagi nih. Dia mudun ke bawah. Nah, ketika dia break atasnya ini, break break daerah sininya, teman-teman boleh entry ini dengan SL-nya di bawah sini gitu ya. Jelek amat gambarnya, taruh. Ulang. Nah, ini kan kita punya close candle di situ tuh. Nah, close candle di atas ini, di atas resist. Nah, dia akan turun dulu nih. Turun. Nah, kalau udah ngelewatin candle itu kita boleh entry di sini. Nah, ini entry kita gitu ya. Dengan SL-nya di bawah sini. SL-nya di situ. Gitu. Kalau ngebuy kayak gitu. Cara nentuin area sell berarti bisa kita lihat candle bear dengan bear eng dan wick itu ya. Bear eng dengan wick itu. Wick itunya yang mana? Aku pokoknya teman-teman yang baru cukup bersabar, cukup bersabar. Yang perlu teman-teman lakukan adalah trading dengan segala kemungkinan engulfing, segala kemungkinan bulls angle dan bear angle. Ya, ini aja dulu. Ya, ini aja dulu yang perlu teman-teman pelajari lebih dalam. Oke? Kalau pas news nggak usah nungguin break body ya, tinggal taruh di luar outside the range gitu ya, di luar range-nya dia. Tapi kalau tadi yang kayak tadi, betul, buy stop-nya
setelah break body atau taruh buy stopnya di the last previous bodinya candle sebelumnya gitu ya. Yang Mas Arya in sell zone itu Mas? Siap Mas Hafiz, nggak apa-apa. Yang mana Mas Tom? Ya ini udah flip hijau lagi ya. Hati-hati yang sell. Ini kalau dia break atas ini menarik ya. Aku akan nunggu price action di sini. Aku akan nunggu price action di sini. Yang mana Mas Tom? Yang Mas Arya in sell zone itu yang mana? Cara nanti berarti kita bisa. Oh, yang aku lagi pasang. Yang ini. Ini aku nggak mikirin weeknya Mas. Yang aku pikirin ini adalah area swipe zone namanya. Ya. Kita ganti. Swipe zone. Mana swipe zone? Nah, ini. Swipe zone adalah area support yang flip menjadi sebuah resist. Itu area swipe zone ya. Atau SBR. Support become resist, RBS resistance become support. Jadi ini juga area ya. Gitu. Oke. Mas boleh minta penjelasan tentang liquidity. Liquidity. Oke, liquidity itu adalah gimana bahasa mudahnya itu adalah sebuah pergerakan market yang attract to comeback gitu ya, attract to zone gitu. Jadi biasanya liquidity itu ditandai dengan equal high atau equal low ya. Makanya sebenarnya support resist itu bisa disebut juga dengan liquidity, tapi yang biasa disebut dengan LQ grab atau liquidity grab itu adalah fake out. Nah, macam nih, ini adalah liquidity grab. Dia ngambil grabbing area di sini. Maybe di sini ada area atau di sini ada areanya gitu ya. Gitu. Nah, sini areanya sini. Ya. Jadi ya buat aku sekarang yang perlu diperhatikan adalah zonanya aja. Ini aja. Bull engulf atau bear engulf. Itu yang paling penting. Sama struktur pasti. Bedanya sama WS apa? Berapa jumlah equal high atau equal low-nya, Mas? Yang nggak bisa tentu, Mas. Nah, kayak ini nih. Ini kan berapa kali dia. Terus dia di sini bikin fake out. Mudun lagi. Ya. Terus di sini dia bikin resist baru lagi. Kita nggak bisa nentuin. Nah, kita juga nggak tahu kan market akan seperti apa. Yang pasti lebih dari satu. Gitu. Lebih dari satu itu bisa disebut liquidity grab. Gitu. Like this, misalnya nih 1, 2, terus orang-orang rame sell di sini nih, di zone ini misalnya, ya SL-nya di mana? SL-nya cuma di sini gitu ya. Ternyata yang ini sampai atas gitu ya. Gitu. Ini kan fake out, ini juga fake out gitu. Apalagi ini nih. Nah, orang-orang kemarin ini kejebak gitu ya. Buy stop di sini gitu ya. Ya profit sih dapat 50 pips. Cuman kalau yang berharap sampai 1890 1900 ya di sini kan nggak bisa. Nah, ini sebutnya liquidity grade gitu ya. Nah, ini kan nggak ada zone di sini, nggak ada zone ya. Memang sebenarnya di masa lalunya dia adalah, nah kita lihat historinya di sini ada SBR-nya dia, makanya dia attract di sini gitu. Ya ini fake out. Terus ini juga fake out nih, ini fake out. Ini disebutnya liquidity grab. Siap Mas, Mas Ananda siap. Batas zonanya dari atas sampai bawah gimana nantinya Mas dengan lihat bulat tuh. Zonanya dari atas, batas zonanya dari atas sampai bawah.
Oh, kalau aku sukanya body to week ya. Aku sukanya body to week. Body to week, body to week, body to week gitu ya. Kayaknya body eh misalnya mana ya? Hmm, oke, ini misalnya. Nah, lihat, ini body to week. Ya, masuk TP, ya gitu aja. Zona aku zona-zona konservatif soalnya, Mas. Jadi kecil-kecil. Jadi kecil-kecil zonanya. Oke, oh tadi dia liquidity graph-nya. Nah, ini kemungkinan besar harganya turun sih harusnya. Kemungkinannya turun, ya. Dia udah ngambil bearish engulfing di sini, ya. Bearish engulfing di sini udah nggak fresh, udah ke hit, ya, udah ke hit. Marketnya lagi running buat ngisi weeknya, buat week field di sini, ya. Maybe akan turun sih. Kita lihat aja. Comex sudah buka nih. Comex itu commodity exchanger ya. Goldnya berarti bagusnya saat marking zone sendiri itu area yang agak dekat saja. Ya, Mas. Jadi pertamanya markingnya zonanya 240 dulu. Marking SNL 240, 60, baru eh, 15-nya atau 30 gitu. Jadi multi time frame ya. Yang dilihatnya multi time frame. Oke? Nah, mungkin Mas coba teman-teman ini deh. Trading FX ini. Nah, Instagram ini di follow gitu ya. Itu aku biasanya akan update setiap hari zona-zona ini. Zona-zona ini aku akan update di sana tiap hari. Wow, menarik sih. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, dapat 20. Alright. Sorry, tadi aku entry sebentar. Siap, rekamannya ada di YouTube ya. Nanti rekamannya ada di YouTube. YouTube-nya itu cari aja. Rifki Ahmad Basirudin. Ya, nanti aku upload. Mas Rifki biasanya mantau chat dari kapan sampai kapan. Nah, ini dia. Menarik nih. Ya. Gitu kalau teman-teman mau entry, ya, mau entry nunggu jam 9. Mungkin teman-teman yang family tahu ya. Ini di sini boleh nih. Ini 18.30. Coba. Ini aja lah. Oke. Nah, kalau close body di sini, terus dia bikin top wick, ngebreak previous candle-nya boleh. Sell yang penting ada ruang geraknya ya, teman-teman family ya. Nah, kalau ditanya ngelihat market dari jam berapa, biasanya aku market sesi ya. Open market. Open market Asia, open market London, kadang juga pre-London. Habis itu pre-New York sama NY Open. Udah ya. Teman-teman cari sendiri karena nanti waktunya bisa berubah ya. Waktunya bisa berubah. Ya teman-teman cari sendiri ada di Baby Pips kalau nggak salah. Cari aja Baby Pips tentang market sesi.
market sesi atau timing gitu, lupa ya. Banyak kok di Indonesia. Aku biasanya di sini. Berarti biasanya kalau pagi itu jam 8 sampai 9, terus jam 13 sampai jam 15, habis itu jam 19 sampai 21, kadang-kadang 22 lah, 22 lah. Nah ini biasanya aku ngelihat market jam-jam segini aja kayak gitu. Jam Indonesia jam berapa aja Mas? Nah itu ya. Ini jam Indonesianya jam ini. Oke? Ini WIB ya, WIB. Karena di sini ada yang dari Kalimantan Tengah lagi atau Kalimantan Selatan. Pokoknya ini WIB ya, ini dalam WIB. Bukan mudun di sampai 1828. Gokil. Kita lihat ya, mantul nggak di sini? Kalau mantul, luar biasa nih. Ya. Itu area yang Mas pertama kali tulis area jangan trade, terus sekarang tiba-tiba jadi area sell karena ada break. Oke, no trade range itu artinya nggak ada range profit di sini. Jadi kalau mau trade, dia balik lagi range. Oh, gila sih nih, marketnya dikocok-kocok nih. Hati-hati guys. Oke, jadi kalau mau trade gitu ya, outside the range gitu ya. Range-nya ini nih, makanya aku bilang, kalau dia close nih jam 9, 10 menit lagi, 10 menit lagi, bodinya close di sini. Bodinya ini close di sini. Close di sini. Aku akan nunggu top wick-nya dia, baru entry. Gitu ya. Target profitku di sini. Gitu. Ya. Jadi aku akan entry kayak gitu. Aku tadi sempat entry sebentar. Cuman ngambil 20 pips doang tadi. Karena marketnya ngebreak. Aku udah pasang sell stop soalnya. Nah, karena tadi news ya. Jadi aku pasang sell stop. Lumayan dapat 20 pips. Tapi kalau news itu langsung gak usah nunggu kayak gitu. Jadi sell stop by stop. Pilihannya ngejaring gitu. SL-nya gimana Mas? SL-nya aku biasanya 10 pips doang ya. Kalau udah floating 10 pips aku keluar. Gitu. Jadi SL-nya itu sesuai sama jari teman-teman gitu. Jadi ini ngelatih jari. Karena ini trading berdasarkan impulse entry ya. Jadi tradingnya ketika ada momentum volume. Kalau nggak ada volume kita nggak bisa trading pakai impulse gitu ya. Bakalan kesel karena akan dikocok-kocok gitu ya. Jadi tradingnya kalau teman-teman mau trading dengan normal, tradinglah dengan bullish engulfing atau bearish engulfing gitu ya. Jangan pakai impulse entry gitu. Alright. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bulan depan kita live lagi. Oke? Dan aku juga pengen ngingetin gitu ya. Aku pengen ngingetin teman-teman tanggal 24 sampai tanggal 26 itu aku Friday, Saturday, Sunday. Oh ya. Tanggal 24 sampai tanggal 26 aku ada kelas kelas online ya. Kelas online namanya 3 days. 3 days mana sih 3 days? Nah, ini dia. 3 days become a profitable trader. Nah, di sini aku akan ngajarin cara trading yang kayak tadi gitu, cuman lebih lebih detail, ditambah psikologi tradingnya gitu ya. How can 10 pips become a winner ya. Jadi ada satu klien aku dari teman-teman family gitu ya. Dia trading plek banget ngikutin apa yang aku kasih tahu gitu ya. Dan
Puji Tuhan gitu ya, alhamdulillahnya gitu ya. Dari kemarin sampai hari ini dia selalu membukukan a profit day, profit day, profit day gitu. Aku senang banget gitu ya. Dia masih kuliah ya, katanya masih kuliah gitu, sambil kuliah sambil kerja dia juga trading dan dia ngikutin apa yang dikerjain gitu ya. Makanya dia bilang tadi aku sempat posting di Instagram kayak gini. Sorry. Jujur dari semua pelajaran trading yang pernah saya ikuti, ini yang paling gampang benar cari profit. Thank you Mas Rifki. Jadi memang kita nanti di kelas akan aku jabarin gitu gimana caranya kita bisa secure profit dan equity kita bisa tumbuh gitu ya. Karena dari trading itu yang paling penting, paling utama adalah growing. Gimana cara kita bisa grow akun kita. Itu aja gitu. Nggak ada yang lain. Sisanya adalah risk management teman-teman. So buat teman-teman yang mau ikut, nanti langsung japri aja aku ya. Nah buat teman-teman family, good job gitu yang udah konsisten ngelakuin ini secara disiplin. Kita minggu depan karena kalau di family kita sering ini ya, sering live ya, sering ngobrol, sering bagi-bagi trading plan segala macam. Nah itu eh, apa namanya kelebihan yang ada di family gitu ya. Dan aku sebagai sparring partner tradingnya mereka proud banget lah, bangga banget gitu ya. Ada siapa di sini? Kayaknya masih ada Mas Kevin ya, ada Mas Kevin. Mas Kevin ini setiap hari WD profit katanya. Ada Mas Ronggo Sasongko gitu ya. Thank you banget yang udah jadi family gitu ya. Kita akan tumbuh bareng. Buat teman-teman yang mau ikut pas 3 days-nya masih ada seat-nya. Dan ini sesi kedua ya. Ini sesi kedua. Sesi pertamanya udah sold 100 orang. Ini sesi kedua kita. Kalau sesi kedua itu akan mulai jam 8 malam. Jumat, Sabtu, Minggu, atau minggunya nanti akan kita ganti hari Senin biar kita bisa live thread bareng lagi kayak gini. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, boleh langsung daftar aja chat aku atau chat admin yang tadi teman-teman dikasih link Zoom-nya. Atau teman-teman yang pengen masuk ke family, nah syaratnya adalah harus selesai dulu kelasnya, nanti aku akan kasih tahu gimana caranya masuk ke dalam family. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Uh, kita dapatnya makasih saya dapat sesi keberapa. Mas dapat sesi kedua, tenang, sesi kedua biasanya nggak begitu banyak. Siap Mas Hafiz, minggu depan kita mulai lagi, oke? Minggu depan kita live zoom lagi buat teman-teman publik. Oke, thank you teman-teman yang udah bisa hadir, sampai ketemu di live berikutnya, bye bye.